Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam kebetulan minggu. Kita ada di sini bukan karena kemampuan kuatnya kita, gagalnya kita, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persilakan Tuhan Pemerintah buat kita. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pagi ini hari yang indah. Terima kasih Tuhan sudah sediakan bagi kami semua anak-anak Tuhan berkumpul dalam satu kesatuan atas nama Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan lebih-lebih lagi kami bersyukur Tuhan karena pada pagi ini kami menikmati lagi berkat dan firman-Mu yang luar biasa, yang setiap pribadi kami ini perlukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang pada hari yang lepas kami sudah menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Rencana yang begitu besar, rencana yang begitu indah bagi setiap kami, setiap keluarga kami, setiap anak-anak kami, dan kami semua anak-anak Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena semua anak-anak Tuhan yang sudah menikmati berkat daripada-Mu dengan penuh sukacita. Kami menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Di saat kami bersyukur segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, kami mulakan ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari anak Tuhan kita berdiri bersama. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai doa syukur kita pada Tuhan. Allah yang sentiasa ada bersama dengan kita, yang sentiasa menggenggam hidup kita, walau apapun musim dalam hidup kita. Haleluya. Kita tetap aman di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kebesaran-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Sekali lagi ajarku berserah. Ajarku berserah,
hatiku percaya. Haleluya, katakan Tuhan satu persen
mari kita memuji Tuhan. Sebab dialah Raja anak Allah yang akan datang. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Sebab dialah Raja dalam nada yang lebih lembut. Haleluya. Mari kita meninggikan Dia. Haleluya. Mari kita katakan dari hati kita. Sebab dialah Raja anak Allah yang akan datang. Dan mari kita meninggikan Dia. Haleluya, haleluya. Sebab dialah Raja anak Allah yang akan datang. Sebab dialah Raja, mari kita meninggikan
naikkan puji ini sekali lagi kebesaran-Nya. Haleluya, haleluya. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang menggenggam hidup kami. Hati dan jiwa kami tetap tenang dan kami tetap aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan Allah kami dan masa depan kami tetap terjaga di dalam-Mu. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, kuasai mataku. Bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Sekali lagi, ajarku berserah, ajarku berserah, kuasai mataku. Bawa
Aku
dari hatimu selama ku hidup. Apapun musimku, kami tak percaya kebesaran-Mu, kekuatan kami, sumber segalanya hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang kami dapat pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh memahami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan bermacam-macam perkara kami Tuhan. Tapi apabila kami datang di sini Tuhan, kami tahu Engkau melenyapkan semuanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Anak-Mu Tuhan penuh kekurangan dan banyak kekurangan dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Tapi di dalam Engkau kami percaya Engkau sudah melengkapkannya Tuhan. Dan kami percaya semua yang hadir pada hari ini, yang dewasa, belia maupun anak kecil Tuhan, diberkati melalui makanan rohani yang kami dapat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Selamat kami. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada semua tim pujian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi. Bukan karena protokol setiap hari Minggu kita mesti datang ke gereja, tapi kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Maka dengan karena Tuhan mengasihi kita, segala perbuatan baik, segala kelakuan yang baik kita dapat melakukan tanpa dipaksa, karena Tuhan begitu baik dengan kita. Dan pada pagi hari ini Tuhan, saya ingin menyampaikan sharing pada pagi hari ini membawa tema iman dalam Yesus. Kita selalu mendengar perkataan iman. Hari-hari kita dengar saya mengimani Tuhan, saya mengimani, tidak kita mempercayai. Dan walaupun kita sudah seringkali dengar, tapi saya suka untuk berfungsi sekali lagi. Yesus mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan dia juga berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Nah, kita beruntung sebagai orang yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih kita. Kita beruntung karena ada pribadi yang begitu baik betul kepada kita. Dan sukar kita dapat di mana-mana juga, maupun dalam di luar sana. Jarang kita jumpa pribadi yang sanggup memberikan nyawanya untuk kita. Nah, kenapa Yesus sanggup melakukan semua itu? Pada dasarnya kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sangat berharga di depan mata Tuhan. Kenapa? Karena status kita sebagai anak Allah. Karena status kita sebagai anak Allah, kita sangat tinggi, kita punya value, tinggi kita punya darjat kita. Berbanding dengan kalau kita akan dicakap hamba, ataupun kita akan dicakap murid Yesus, ataupun kita akan dicakap pengikut Kristus. Memang tidak salah, ya memang betul itu boleh dikatakan. Tapi darjat kita lebih tinggi lagi, yaitu menjadi anak-anak Allah. Apabila kita bercakap tentang menjadi anak, kalau kita lihat dalam dunia ini, mana-mana kerajaan yang mempunyai raja, orang yang akan mewarisi kerajaan seterusnya adalah anak dia. Tidak boleh jadi orang lain. Kecuali kalau ada merebut kuasa lah. Tapi yang kita pasti waris untuk sesuatu kerajaan, untuk mana-mana yang ada raja itu adalah anak. Begitu juga dengan keluarga kita. Untuk mewarisi harta-harta bapak, memang dia bagi sama anak dia. Nah, lebih-lebih lagi kita yang hidup dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang tiada penghujung. Dan sukar kita gambarkan melalui perkataan. Ini yang selalu ada berperkataan, sukar digambarkan melalui perkataan. Tapi melalui iman kita dalam Yesus, kita tahu. Karena bukan kita yang pada awalnya mengimani Yesus, tapi iman Yesus. Iman Yesus, fokus kepada Yesus. Kalaulah Tuhan tidak menyayangi kita, kita tidak tahu apa akan jadi kita pada pagi hari ini, dan hari-hari yang lalu, dan hari-hari yang mendatang. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang paling biasa orang dengar dan paling hebat, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sangat menghargai kita. Sebab itu Dia naikkan taraf kita daripada hamba, daripada pengikut, dan Dia menggelar kita sekarang anak-anak, menjadi anak-anak Allah. Saya petik daripada Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dalam Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, kebanyakan petikan-petikan ini kita sudah diangkat, kita sudah dinaikkan derajat kita menjadi anak-anak Allah. Dan apabila menjadi anak-anak Allah, memang sukar untuk kita menafikan hak kita di dalam kerajaan Allah. Dan cara kita merespon, ini selalu saya suka mau beritahu, karena kita anak-anak Allah, dan cara kita merespon adalah mengimani.
mengimani kepada Yesus. Sebab siapa lagi yang kita mau mengimani? Bahkan kita mau Yesus 50%, yang ini 50%. Tidak ada. Mari kita baca dalam Galatia 3 ayat 23 dan 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kita sudah tahu bahwa Allah sudah berjanji kepada Abraham, dan kita sudah dianggap anak. Bukan dianggap, memang sudah di apa orang cakap yang sudah dicop dan tidak boleh dibuka oleh menterai dia. Kita adalah anak-anak Allah. Dan mungkin orang yang di luar sana mungkin tertanya-tanya. Tadi kita katakan iman itu sudah datang. Siapa itu iman? Si iman apa itu? Tapi iman yang kita sama-sama tahu, kita sudah belajar ini, kita sekadar orang bilang ulang kaji. Kita tahu bahwa iman itu adalah Yesus sendiri. Karena iman Yesus, kita semua diselamatkan. Jadi kita tahu bahwa dalam Galatia 3 ayat 23 dan 29, dia katakan kita masih berada dalam hukum Taurat. Hukum Taurat ini mau kita melakukan. Dia berbicara tentang perbuatan. Apabila kita melakukan sesuatu, jangan gagal satu, musnah semua. Jadi kalau mau ikut hukum Taurat, ikut sepenuhnya. Tapi beruntungnya kita, karena karya penyelamatan Yesus di kayu salib, kita tidak lagi terhambat, atau kita tidak lagi bersusah payah untuk menuruti segala sesuatu dengan daya upaya kita. Karena memang kalau kita ikut dengan upaya kita, tidak pernah ada orang yang berjaya melakukan. Dan kita dibenarkan pada hari ini karena Yesus. Kita fokus kepada Yesus. Dan inilah berita gembira itu, yaitu Yesus telah datang, menderita, mengorbankan nyawa, dan bangkit bagi kita. Itulah Yesus. Dia datang bukan dia mau ikut-ikut kita menderita, malahan dia coba menghapuskan, bukan dia coba, dan berjaya menghapuskan segala penderitaan kita dengan mengorbankan nyawa dan bangkit bagi kita. Kita tahu pada hari kebangkitan Yesus, iblis sudah dikalahkan. Yesus menjadi tebusan bagi setiap kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan kita. Hari ini kita dapat bernafas lega karena kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang benar agar dipandang benar oleh Tuhan. Berbeda dengan zaman Yusuf, zaman Abraham, dan zaman Nuh. Mereka dikehendaki membuat sesuatu supaya perbuatan mereka dianggap benar. Iman mereka itu dipandang sebagai iman, dan mereka dikatakan benar. Kalau kita ikut teman Yusuf, terus godaan dari istri Potifar, Abraham dengan mau buat korban anak dia, dan Nuh karena suruh buat bahtera.
kalaulah hari ini kita dapat bisikan Tuhan Yesus kita buat baterai macam ini, yuk, memang sukar sekali. Tapi syukur kita pada hari ini, kita tidak perlu melakukan itu semua karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Yesus sudah melakukan untuk kita, dan kita tidak payah bersusah dengan berhempas pula semua berlutut 24 jam supaya kita kena nampak perbuatan kita. Oh, ini yang paling hebat, dia sudah berdoa 24 jam, dimakbulkanlah doanya. Tidak. Seperti yang firman Tuhan jelaskan, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Saya percaya saudara-saudari yang ada di sini, kita sudah paham, kita sudah belajar bagaimana iman kita kepada Yesus. Tapi untuk saling menguatkan, saya suka untuk menyampaikan sekali lagi. Dari dalam Galatia ini kita dengar bahwa iman itu sudah datang. Dan mari kita baca dalam Roma 3 ayat 21 hingga 31. Tajuk dia di sana, manusia dibenarkan karena iman. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan tidak membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Dalam firman Tuhan Roma 3 21 ayat 31, kita tahu bahwa kebenaran Allah dinyatakan melalui karya penyelamatan Yesus di kayu salib, dan bukan karena kita yang berbuat sesuatu, tapi semua karena Yesus. Semua dari Yesus. Semua daripada apa yang Yesus lakukan kepada kita. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan berbalik kepada Yohanes 3 ayat 16 tadi, itu Allah sangat mengasihi kita, sehingga dia mengorbankan, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itulah yang menjadi tebusan bagi kita. Saya ingat belum ada di dunia ini yang sanggup menyerahkan anaknya supaya orang-orang lain selamat. Hanya Tuhan kita yang mampu melakukan itu. Dan apabila kita cakap tentang hukum Taurat, kita bukan menindakkan hukum Taurat. Kita tahu kan hukum Taurat itu apa?
Ada orang bilang saya harus. Tapi selepas Yesus mati di kayu salib, Yesus hanya memerlukan kita satu saja, yaitu percaya pada Dia. Percaya pada Dia supaya segala apa-apa yang kita mau daripada Yesus, kita sebagai anak-anak Allah tidak ada lagi perasaan malu kita untuk meminta daripada Bapa, karena kita adalah anak-anak. Sama juga dengan keadaan kita di rumah. Anak-anak ini apabila dia mau minta, anak-anak terutama anak-anak kecil, kalau dia mau minta apa-apa kan punya cepat dia cakap, saya mau ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kita pada masa itu. Tapi anak ini tanpa malu, tanpa tahu bagaimana keadaan kita, dia akan cakap, saya mau ini. Dan kita percaya bahwa Bapa kita di surga lebih baik daripada Bapa-Bapa yang ada di sini. Kenapa saya katakan begitu? Bukan saya katakan Bapa-Bapa di sini jahat. Tidak, saya tidak mau, saya pun Bapa juga. Tapi saya katakan Bapa kita di surga lebih baik lagi. Sebab Dia memberikan kita keselamatan kekal, kehidupan kekal, kemerdekaan yang kekal. Malahan Dia menyembuhkan kita daripada berbagai sakit penyakit. Dia membebaskan kita daripada segala perkara-perkara yang menjadi hambatan kepada diri kita. Jadi kalaulah pada hari ini kita masih sakit, kita masih lagi merasa gejala-gejala sakit, nyatakan saya sudah sembuh di dalam nama Yesus. Karena Yesus kita lihat adalah orang yang sihat, adalah orang yang berkuasa. Dan apabila kita katakan kalau Yesus sihat, saya pun sihat. Kalau Yesus baik, saya pun baik. Karena Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Walaupun pada saat ini gejala-gejala sakit masih ada, batuk-batuk semua, itu tidak menjadi penghalang kepada kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah beritahu, mintalah. Tuhan tidak pernah bilang kamu buat ini dulu baru mau minta. Tidak, Tuhan tidak pernah katakan itu. Tuhan terus menyatakan mintalah. Jadi kita minta daripada Bapa kita di surga. Apa keperluan? Kalau yang pelajar, mungkin kamu ada lemah dalam subjek-subjek tertentu, minta kepada Tuhan hikmat, kebijaksanaan, menjadi yang terbaik di kelas. Kepada belia, saya percaya, saya pun ada anak-anak belia yang belum ada pekerjaan. Saya percaya apabila kamu minta, Tuhan sudah memberikan kamu. Bukan katakan kamu tidak ada, Tuhan sudah memberikan kamu. Ikut masa Tuhan, bukan masa kamu. Karena Tuhan tahu bila kamu memerlukan. Kita cakap hari ini saya perlukan ini, tapi Tuhan tahu bila masa kita perlukan. Dan bagi yang dewasa juga Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Karena setiap pribadi yang ada di sini pasti kita ada, memang kita ada perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Itu sebagai manusia biasa mesti ada perkara-perkara itu. Tapi andalkan kepada Tuhan. Tuhan tahulah. Tuhan punya urusan itu. Urusan kita ialah fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada benda lain. Karena kita tahu Tuhan mendengar daripada anak-anak yang setia. Jadi hal ini dalam Roma 3 ayat 21 hingga 31 menekankan perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Kita balik ini. Mungkin ada saudara-saudara kasih karunia saya mau cakap. Kasih karunia saja. Tapi itulah yang kita dapat cuma-cuma. Kasih karunia lah yang kita dapat tanpa kita melakukan pekerjaan apa-apa. Kita diberikan sesuatu. Kita diberikan kasih karunia ini tanpa kita
bilang saya mau. Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma tanpa melihat perbuatan kita. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia 3 ayat 12. Nah, dasar hukum Taurat adalah perbuatan yang saya sudah katakan sebentar tadi. Hukum Taurat berbicara soal melakukan. Mereka yang hidup di dalam Taurat harus berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan seluruh isi hukum Taurat dengan sempurna. Mereka yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus mendapatkan kasih karunia yang menguatkan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini yang sudah saya ulang kedua kali, yaitu hukum Taurat melakukan dengan perbuatan. Tapi kalau mau ikut betul-betul, berusahalah dengan kekuatan mereka sendiri. Kalau lengkap, mereka akan mendapat, mereka akan hidup karenanya. Maksudnya apabila mereka percaya melakukan keseluruhan hukum Taurat. Tapi syukur kita yang ada di sini, kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak melakukan apa-apa pekerjaan yang memaksa diri kita, yang memerlukan kita merasa bersalah apabila kita tidak terbuat sesuatu. Jadi kita hidup di dalam kasih karunia dapat menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan hidup dengan kehendak kita. Memang kita ada keinginan-keinginan kita yang kita akan katakan, bagus ya, kalau saya begini, bagus ya, macam si Anu ada begini, bagus ya si Anu. Itu kehendak kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Nah, hidup dengan iman adalah kehendak Allah sendiri. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup iman dalam Kristus. Jadi kebenaran ini berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Kita mengimani sesuatu. Apabila saya suka dengar ada banyak saudara-saudari di sini yang membuat kesaksian yang sesuatu yang mustahil terjadi. Contohnya saya pernah masih ingat Pendeta Melitus bercakap tentang dia mau kereta, tapi tidak apa-apa. Dan beriman kepada Tuhan, dia dapat kereta itu, walaupun tanpa slip gaji dan semua. Percaya dapat. Dan ramai lagi yang di sini bukan dalam bentuk yang kita ingin pun dalam pelajaran. Saya pernah dengar lagi kesaksian daripada Pastor Denny yang dia mau duduk exam, tapi karena dia jalan-jalan dia terlupa duduk exam, ujung dia dapat keputusan lulus. Itu sesuatu yang mustahil kalau kita pikir. Sesuatu yang mustahil kalau kita pikir, macam dia belum lulus, dia tidak duduk exam. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu lagi, Pastor Denny juga pernah bagi tahu yang dia tidak tahu ini subjek apa-apa, dia ambil keputusan untuk datang pergi perpustakaan, dia duduk, dia buka satu buku saja. Lepas itu dia baca-baca, dia tengok satu soalan. Besok dia duduk exam, dan soalan itu bulat-bulat apa yang dia baca hari itu. Tengok, apabila Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Itu karena kita mengimani Yesus. Ada orang cakap, boleh kayak itu apabila kita melakukan sesuatu. Dan saya juga adalah salah satu orang yang begitu dulu. Boleh kayak itu macam susah kan? Boleh kayak itu kita masih ada rasa macam boleh kan? Tapi selepas beberapa tahun kita belajar di dalam kasih karunia Tuhan, kita terbiasa mengatakan terima kasih Tuhan karena sudah memberi kepada saya. Terima kasih Tuhan karena sudah ada. Padahal di pandangan di depan kita belum ada.
tapi kita sentiasa mengistiharkan Tuhan sudah memberikan kepada kita. Karena Tuhan bekerja dengan penuh luar biasa. Saya masih ingat lagi masa bawa si Jesse, kami sama siapa? Adik Bodi. Dia orang ada interview di masuk maktab di Mabuk. Kereta saya mengalami kerusakan. Memang itu tempat sukar untuk mencari mekanik. Terlepas di sap panjang, hilang lagi yang. Jadi saya terlambat sedikit dari kumpulan lain inilah yang mau pergi ke Mabuk. Dan syukur pada Tuhan ada orang yang lalu naik motor sana, dia tengok ada orang yang tahu uang ini, dia cakap begitu. Marilah saya bawa kau. Dia bawa saya pergi di rumah tu orang tu, kampung apa tu saya lupa sudah. Dia bawa sana cari tu orang kami dapat tu orang tanpa susah payah saya duduk di motosikal saya kena bawa jalan tu cari. Dan karena bawa sampai di pintu kereta dia tolong buat dan saya dapat mengikuti interview anak-anak. Dan saya percaya bukan karena saya berusaha, tapi karena Tuhan yang sudah bekerja untuk kita. Dan Dia memberikan saya mekanik yang terbaik. Tidak terlepas pun untuk sak panjang saya di bawah. Itu saya bilang, wah boleh tahan. Oh memang kerja mekanik kan? Tidak. Dulu saja ini cakap. Jadi kok jam foto atau sedikit-sedikit coba. Tapi saya tahu orang itu dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bekerja dengan penuh luar biasa. Dia tidak memandang kau memang ada kursus mekanika, kursus apa. Tapi kalau Tuhan pakai dia ada bijaksanaan, dia ada kemahiran itu. Walaupun dia bukan mekanik dia katakan. Jadi saya percaya dalam kehidupan harian kita pun mesti dari begitu juga. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebab kita hanya pandai cakap saja yang begini begitu begini, tapi sebenarnya Tuhan lebih tahu daripada kita. Jadi mari kita serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita menyerahkan sepanjang hari tersebut kepada Allah, kepada Tuhan. Serahkan. Jadi ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita mengandalkan Yesus yang menganugerahkan kasih dan kesabaran kepada kita. Saya tujukan kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang cara saya berinteraksi sama anak-anak ini lain. Kadang saya tengok kalau saya sudah mulai bercakap, anak-anak dia segala macam masam muka. Berarti mungkin kata-kata saya itu tidak ngam di telinga orang. Tapi saya berucap, oke saja saya rasa. Tapi apabila saya sedar, saya tengok keadaan orang. Sebagai seorang bapak saya tidak bercakap, sorry geng, tidak tahu gitu. Saya cakap dia, maaf Tuhan, saya mau kasar dengan anak-anak. Tapi saya percaya Tuhan sudah memaafkan saya. Itu yang saya katakan. Saya percaya Tuhan sudah memaafkan saya. Sebab kita tahu Tuhan melakukan segala sesuatu di semasa karya penyelamatan di kayu salib sekali dan selama-lamanya, bukan berkali-kali. Kalau Dia sudah menyelamatkan kita sekali dan selama-lamanya. Kalau Dia sudah bebaskan kita daripada sakit penyakit, Dia sudah lakukannya sekali dan selama-lamanya. Kalau Dia sudah bebaskan kita dari segala belenggu-belenggu yang menghalang kita di dalam menempuh cabaran-cabaran hidup ini, Tuhan sudah lakukan untuk kita. Jadi serahkan kepada Tuhan saja. Jadi saat kita pergi untuk bekerja, kita dapat berdoa dalam iman supaya kita mampu menghadapi setiap peluang dan rintangan yang datang. Bekerja bersama, ada yang bekerja dengan kerajaan ataupun bekerja di ladang, bekerja di sendiri pun Tuhan campur tangan. Bukan yang bekerja di kerajaan saya Tuhan campur tangan. Tuhan tidak memilih, Tuhan pilih semua orang. Kadang-kadang kita melihat orang yang rajin disembahyang, rajin nampak segala-galanya, nampak perbuatan baik, itu saya yang Tuhan tolong. Tapi sebenarnya Tuhan sangat baik. Dia menolong semua orang. Ini yang sukar kita mau katakan pada orang lain. Sebab orang lain memerlukan kita membuat pengakuan bersalah.
memerlukan kita membuat pengakuan bersalah, baru kita mau menyatakan apa kesalahan kita, baru kita macam karena terima. Dan kita lain, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Jadi begitu indahnya apabila berada dalam kasih karunia Tuhan. Jadi saat kita dalam masalah, kita dapat segera berseru kepada Tuhan untuk memberikan damai sejahtera dan tuntunannya. Maksudnya apabila kita ada masalah, kita tanpa segan silu, kita terus minta kepada Tuhan. Kira-kira apa yang Anda perlukan, pelajar-pelajar, ingat apa yang Anda perlukan, mintalah kepada Tuhan. Dan yang dewasa pun, kami juga belajar untuk meminta kepada Tuhan. Tapi bukan yang minta apa. Kita tahu bila masa kita perlukan. Jadi ketika kita sedang beribadah pun, kita beriman bahwa ibadah kita bukan pura-pura, bukan sekadar protokol untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dimanapun kita berada, dimanapun apapun situasi kita atau siapapun dia, orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup karena iman. Jadi kita tahu syukur kita ada Tuhan Yesus yang hidup dalam kerajaan Tuhan, bukan kerajaan yang lain-lain. Kerajaan Tuhan berarti kita ada kita ada keselamatan, kita ada kawasan yang sangat baik bagi kita, yaitu janji Allah kepada kita sekali dan selama-lamanya. Jadi saya mau tutup perkongsian kita pada pagi hari ini. Saya ingin membacakan yang ini, ayat ini. Pada saat kita mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dipandang benar oleh Bapa Surgawi. Apabila kita mempercayai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dipandang benar. Bukan karena kita buat sesuatu, kita mempercayai saja. Kita dipandang benar oleh Bapa Surgawi. Saat kita percaya kepada janji dan perkataan Yesus, kita dipandang benar oleh Bapa Surgawi. Kita percaya kepada Yesus, bukan orang lain. Saat kita memilih Yesus dan mendahulukan Dia di atas segala hal, kita dipandang benar oleh Bapa Surgawi. Tapi sebenarnya kita yang sudah dipilih Allah, bukan kita yang memilih Allah. Kalau orang mengatakan saya memilih Yesus, ya kita memilih Yesus. Tapi sebenarnya Tuhan yang sudah terlebih dahulu memilih kita. Sebelum kita dilahirkan lagi pun Tuhan sudah mengenal kita. Dan kita yang dipilih menjadi anak-anak Allah. Jadi saat kita mempercayai Yesus dan kebenarannya, otomatis saja saya dan Anda semua melakukan hal-hal yang benar, mulia dan kudus. Dan kebaikan serta kemurahan Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Saat kita mempercayai Yesus dan kebenarannya, otomatis kita menjadi melakukan hal-hal yang mulia benar. Tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, bahkan juga di mata saudara-saudari kita, orang-orang di sekeliling kita. Karena kita tidak tahu, itulah hadiah apabila kita percaya kepada Tuhan, kita respon kepada Tuhan, iman di dalam Yesus Kristus. Tanpa kita sadari, kita membuat segala hal-hal yang benar, segala hal-hal yang mulia. Dan pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sekian untuk perkongsian kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Oh haleluya Bapa di surga, pada pagi hari Tuhan kami belajar iman dalam Kristus, iman yang menuntut kami mempercayai saya Tuhan, dan Engkau menenangkan orang benar. Karena bukan kami yang benar Tuhan, tapi kebenaran Yesus ada di dalam kami.
Dan kami ditentukan benar bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami Tuhan, tapi karena iman Yesus dan kebenaran Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga karena semua ini. Dan kami percaya Tuhan, semua yang hadir pada hari ini Tuhan, biarpun sharing ini Tuhan sudah berkali-kali kami dengar Tuhan, tapi kami mau saling menguatkan, saling meneguhkan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang dapat mengganti, tidak ada Tuhan lain yang dapat mengganti tempat Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Karena karya penyelamatan di kayu salib Tuhan membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan, memberikan kami satu keselamatan kekal. Dan untuk itu Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah sekali, di mana kita sekarang ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan, bukan di bawah hukum Taurat. Semua karena Yesus semasa menyerahkan segala-galanya di dalam karya penyelamatannya, telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Jadi kita harus ingat bahwa di semasa Yesus mati di atas kayu salib, Yesus juga telah menyelesaikan segala tuntutan hukum Taurat yang tidak mampu kita buat. Jadi kita sungguh mengucap syukur karena melalui kematian Tuhan Yesus, karya penyelamatannya menjadikan kita anak-anak ketebusan. Jadi yang ada di hadapan adalah darah Yesus, dan Allah Bapa di surga melihat kita bukan anak-anak yang hina, anak-anak yang berdosa, tapi anak-anak kudus. Amin. Haleluya. Dan di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus mati untuk kita, dan kita sentiasa bersyukur dan terus bersyukur. Percaya dan terus percaya. Mari kita sama-sama, siapa yang sudah buka, kita sama-sama buka pelan-pelan. Mari kita angkat roti di tangan kanan, pelan-pelan, yang belum buka itu. Sama-sama kita tunggu yang lain. Oke, mari kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama. Mari kita pegang cawan, kita angkat sedikit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutaraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kesempatan yang indah ini kami dapat bersama-sama menikmati perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati di atas kayu salib, menebus kami daripada dosa. Kini kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, di bawah kasih anugerah-Mu, dan kami sungguh bersyukur kami telah menjadi anak-anak merdeka, anak-anak yang dilihat Bapa adalah anak-anak yang kudus. Kami tidak dilihat sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki dosa lagi, tetapi kami sungguh bersyukur karena kami menjalani kehidupan kami setiap saat dengan penuh sukacita karena kami tahu Yesus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan melalui perjamuan kudus ini juga kami percaya ya Bapa, bukan saja kami yang disembuhkan secara lahiriah dan secara rohani, tetapi kami percaya juga semua ahli keluarga kami juga disembuhkan pada saat ini. Apapun dihadapi oleh keluarga kami masing-masing, kami percaya melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudari kami yang dalam keadaan yang tidak sehat, mereka juga disembuhkan, diberikan jalan keluar setiap apa yang mereka hadapi. Karena kami percaya kasih karunia-Mu terus menyertai di mana saja anak-anak-Mu yang percaya kepada Yesus. Dan kami percaya Bapa, apapun bentuk yang kami hadapi, pasti di dalam keadaan itu kasih karunia semakin membesar dan lebih besar daripada apa yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, haleluya, puji Tuhan. Dan kami bersyukur, kami serahkan semua pengucapan syukur ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya kita mau memberi yang terbaik, karena kita tahu Tuhan Yesus itu hidup, bukan karena kita memberi supaya kita diberi lebih besar lagi hikmat ataupun keadaan ekonomi kita semakin membesar apabila kita banyak memberi. Kita sudah pun diberi, kita sudah pun menerima kelimpahan yang melimpah-limpah, dan kita memberi karena kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan itu terus hidup. Terusnya mari kita persilakan di Kedai Erni membawa kita dalam doa persembahan. Mari berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang mengasihi dan yang menghargai kami, malah memuliakan kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena apa yang tersedia bagi kami di hadapan kami, malah apa yang telah Kau lakukan sebelum ini dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini jemaat-Mu yang mengisytiharkan kami adalah anak-anak-Mu. Kami mengumpul satu dalam bentuk keuangan. Kami percaya bahwa kami bukanlah orang-orang yang berkekurangan dari segi ekonomi ataupun dalam apapun perkara di kehidupan kami, karena kami memiliki Yesus, Allah yang luar biasa. Apa yang kami kumpulkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami naikkan pengucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa. Amin. Amin. Mari kita Tuhan berdiri bersama sambil kita memberi yang terbaik. Kita naikkan pujian ini. Mari kita memuji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan membawa firman Tuhan pada minggu depan adalah saya sendiri. Siapapun yang membawa firman Tuhan pasti ada sesuatu yang indah. Seperti pada pagi hari ini kita mendapat sesuatu yang sungguh indah sekali. Tuhan sentiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Dan untuk pengetahuan jemaat, esok jam 8 pagi kita akan berkumpul yang berkesempatan bersama-sama untuk rekreasi ini. Jam 8 esok di rumah Pastor Denny jam 8. Dan selepas berdoa kita akan bertolak terus ke Ranau. Dan esoknya akan mendaki Maragang Hill. Maragang Hill. Dan pasti sudah kelengkapan untuk mendaki Gunung Maragang Hill di kaki Gunung Kinabalu itu sudah siap semua. Si Amin saja. Ada persiapan semua. Dan ini kita masukkan ke dalam rekreasi gereja untuk mendaki Maragang Hill itu. Masing-masing punya kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Harap nepok kinorohingan dia bilang. Haleluya. Semua pun sudah buat persiapan, pasti Tuhan menyertai apapun yang kita bersama-sama doakan mereka-mereka yang berkesempatan pergi ke Maragang Hill di Ranau. Pasti Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik. Dan itu saja, kita akan bertemu lagi seminggu sebelum ini. Pasti Tuhan menyertai, kasih karunia Tuhan menyertai. Di mana saja kita berada, Tuhan memberi yang terbaik. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persilakan Kak Komunitas untuk bawa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi ini sudah berakhir, tapi firman Tuhan tetap tinggal, diam, dan bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena begitu besar kebaikan-Mu, dan kami berterima kasih karena Engkau sudah mencintai kami, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyayangi kami, malah kami menikmati segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami berterima kasih Tuhan karena setiap kami sudah menikmati firman-Mu yang luar biasa pada pagi ini. Karena kami tahu kami beriman kepada Yesus. Kami beriman dengan penuh kuasa daripada Tuhan Yesus. Karena kami percaya dan kami tahu iman yang kami miliki dari iman Yesus memberikan satu impak besar dalam hidup kami. Betapa kesatuan kami di dalam nama Yesus menjadi hidup kami sempurna. Bukan karena siapa kami, bukan karena apa ada daripada kami, tapi semuanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan sudah melayani, berkati, berarti, dan kami semua anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, kami akan beredar pada tempat ini dan kami akan balik ke tempat kami masing-masing. Kami bersyukur setiap gerak langkah kami dipimpin oleh Tuhan, malah sudah kami menikmatinya walau kami berada di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.